Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan channel YouTube saya di Arif Tutorial 90. Nah, kali ini adalah bagian keempat. Saya menjelaskan di sini adalah metode yang saya gunakan untuk proses penanaman jagung, yaitu metodenya ada dua, yaitu seperti kita lihat nih ya. Ini 20 kali 60. Jadi 20 jarak yang dekatnya, 60 jarak jauhnya. Jadi ini adalah metode 60-20. Kemudian yang petak satunya ini saya menggunakan metode 60, jadi 60 cm kali 30 cm. Jadi 60 30 60 30 60 30. Kalau yang ini 60 20 60 20 60 20. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari pandangan ya, yang metode 60-20 ini agak kelihatan bagus ya teman-teman, kelihatannya seperti itu. Kalau yang 60-40 ini mungkin karena jaraknya agak jauh dikit mungkin, tapi kita tidak tahu ya mana yang paling bagus hasilnya. Tapi proses nanti pemupukannya tetap sama, kita aplikasikan. Artinya yang ini rencananya saya ini akan melakukan pemupukan dua kali. Pemupukan pertama tetap saya aplikasikan semuanya, begitu juga dengan pemupukan yang kedua nanti saya aplikasikan semuanya. Nah, baru kita lihat hasilnya, karena sebelumnya saya tidak pernah melakukan penanaman metode ini 60-20. Kalau yang metode yang 60-40 ini sudah pernah, tapi kemarin hasilnya karena apa ya, jagungnya jarang tumbuh gitu, jadi hasilnya kurang bagus, kurang maksimal. Pokoknya hasilnya kurang seperti itu, karena jagungnya jarang tumbuh. Kenapa jarang tumbuh? Karena ya saya gunakan alat ketik-ketik saya itu kemarin tuh agak rusak 3 pelatuknya. Jadi ada pelatuknya 3 itu tidak keluar biji jagungnya, jadi nggak tumbuh seperti itu. Nah, kali ini karena pelatuknya sudah saya perbaiki, alat keteknya itu sudah saya perbaiki dengan menggunakan plat ya. Insya Allah ya, ini seperti yang kita lihat, tumbuhnya merata dan semoga hasilnya melimpah. Amin. Lebih banyak ya dari tahun sebelumnya ya, seperti itu. Semoga lebih banyak dari tahun sebelumnya. Oke. Ini adalah proses proses yang bagian keempat ini, penjelasan mengenai metode yang saya gunakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya, karena jagung ini ya teman-teman, intinya yang pertama itu jenis jagungnya. Kemudian yang kedua itu pupuknya. Semakin banyak pemupukan itu semakin bagus. Kemudian yang jangan pernah ketinggalan itu ada air. Jadi ketika membutuhkan air segera diberikan air. Seperti itu teman-teman. Kemudian baru melakukan penyemprotan pada gulmanya agar tetap normal jagungnya ya. Jadi kalau kita gunakan logo yang seperti ini ya teman-teman, saya pakai bibit Jos itu, ADP Jos. Ini bibitnya yang petak kecil ini termasuk petak kecil dia di sawah saya. Ini 2 kilo ADP, jadi 2 kilo bibit jagungnya. Padahal ini kan kecil petaknya, tapi karena kita gunakan sistem legowo, jadi banyak menggunakan bibit jagung. Nah, jadi secara keseluruhan biasanya kalau saya gunakan sistem penanaman 6 baris selah padi itu ya, 6666, tidak saya gunakan legowo, itu biasanya 12 kilo habis. Secara keseluruhan sawah saya ini habisnya 12 kilo. Tapi sekarang dia sudah memakan bibit 19 kilo. Itu pun saya tidak secara merata ya, saya gunakan legowo 24 sama 34. Ada petak yang tidak saya gunakan sistem legowo,
dan petak yang satu ini. Nah, yang ini saya gunakan petak yang ini adalah 66. Jadi 6 6 6 6 6. Kenapa saya gunakan 6? Karena saya kelihatan waktu itu bahwa bibitnya itu sudah memakan penanamannya itu ya, sudah memakan banyak bibit. Jadi saya khawatir sampai yang 80 are ini 20 kilo. Saya mengkhawatirkan mencapai bibit 20 kilo karena kalau kita gunakan logowo itu ya memang banyak butuh bibit ya. Jadi seperti itu. Jadi saya mencoba untuk meminimkan bibitnya dengan ada yang saya legowokan, ada yang tidak saya legowokan. Nah, yang 6 ya. Kalau ini yang petak satu ini rata-rata saya taruh 6 dia 6 baris selah padi itu. Jadi 6 selah padi itu adalah 60 cm teman-teman. Jaraknya itu 60 cm. 6 baris 6 selah padi itu 60 cm. Kalau 3 baris itu 40 cm. Nah, kalau yang 2 baris, kalau 2 selah itu 20 cm. Jadi ada yang 20 kali 60, ada yang 40 kali 60. Seperti itu saya jenis penanamannya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi adakah perbedaan hasil? Nah, kalau mengenai hasil ya teman-teman, nantinya semoga proses ini berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dalam arti pemupukannya, kemudian pengairannya, kemudian nanti kalau sudah besar, semoga ya kalau sudah besar nanti jagungnya tidak rebah. Karena biasanya jagung itu ketika sudah punya buah, ketika ada angin kencang, semoga nggak ada halangan seperti itu ya. Ketika ada angin kencang biasanya dia sering rebah. Jadi hampir setiap tahun itu ya tetap ada angin kencang seperti itu. Jadi itu saja yang kita khawatirkan. Sudah kita lihat bagus, indah jagungnya, tapi ya namanya juga rezeki ya. Itu yang diatur oleh Allah. Kita coba berusaha saja. Jadi sistem ini kali ini baru saya aplikasikan. Saya gunakan sistem 64 ini sudah biasa sih 64. Kalau kemarin 64 ini saya tidak mendapatkan hasil yang bagus. Dalam arti 60 cm pakai 40 cm itu tidak terlalu bagus hasilnya, karena tempat kejelekannya itu adalah bibit alat penanam jagung saya, yaitu ketek-ketek itu dia agak ada rusak 3 kemarin itu, sehingga rusak 3 pelatuknya atau pelatuknya agak rusak 3. Jadi bibitnya yang keluar itu tidak normal, sehingga jarang tumbuh dan jarang keluar bibitnya, jadi jarang tumbuh. Nah, yang ini karena sudah saya perbaiki pelatuknya, sudah saya gunakan plat alatnya, jadi alhamdulillah bibitnya normal keluar sehingga merata tumbuh. Kalau saya gunakan 60 tahun sebelumnya itu saya mendapat hasil 6 ton 800. Saya gunakan metode 60 ya, selah barisan jagung itu 60 itu saya mendapat hasil 6 ton 800. Nah, saya kurang tahu hasil yang sekarang ini apakah kalau hitung normal ya, ini kan dalam posisi normal ya, normal tumbuhnya seperti itu, normal keluar bibitnya jagungnya, jadi normal tumbuhnya. Jadi ini tergantung dari alat penanam jagungnya. Jadi kalau alat penanam jagungnya bagus, dalam arti tidak rusak sehingga bibitnya tetap keluar ya, insya Allah jagungnya tetap merata tumbuh. Kalau yang rusak kayak kemarin itu ya kita tidak memaksimalkan atau memprediksi hasilnya berapa. Nah, yang ini
merata tumbuh seperti yang kita lihat ya teman-teman. Jadi insya Allah semoga hasilnya lebih banyak dari yang tahun kemarin. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari tahap keempat ini, yaitu metode penanamannya dengan jarak 60-40 dan 60-20. Kemudian setelah ini insya Allah besok saya akan melakukan penyemprotan terhadap gulmanya. Ya, ini adalah proses yang keempat dari penanaman jagung. Saya jelaskan metode penanamannya, metode apa yang saya gunakan setelah baris jagungnya, barisan setiap jagungnya, metode apa dan bagaimana hasilnya nanti. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.